Kali ini kita akan melakukan updating progress di Primavera P6. Jadi ini proyeknya sudah mangkrak cukup lama ya. Di sini data date-nya itu 18 Desember 2023. Artinya terakhir updating itu adalah 18 Desember gitu. Nah, sekarang kan udah tanggal tanggal berapa? Tanggal 2 Maret. Oh, ini cukup lama nih. Kita sekarang melakukan updating. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan assign baseline. Cuman ini mungkin yang perlu dijelaskan. Jadi kalau sebelumnya itu baseline-nya itu belum dikasih nama ini ya. Jadi ini teman-teman kalau mengikuti video sebelumnya, baseline-nya itu ini saya rubah. Jadi kalau yang ini sesuai sign kontrak, kalau yang ini dirubah jadi sesuai actionnya tim dari proyek ini gitu. Tinggal dirubah aja. Sebenarnya ini sama-sama aja. Oke, selanjutnya untuk melakukan updating progress ini, yang pertama-tama kita harus tentukan dulu persen complete tipenya kita mau pakai apa gitu. Nah, di Primavera sendiri persen complete itu ada 3. Kalau misalnya kita masuk ke tab general, nah persen complete tipe itu ada 3. Ada duration, ada physical, ada unit. Nah ini tentukan dulu. Biasanya di tiap proyek itu ketentuannya beda-beda. Ada yang mungkin yang menggunakan duration, ada yang mungkin physical, ada yang mungkin unit itu. Ini tergantung lah. Perbedaannya adalah kalau misalkan duration, artinya kalau misalkan activity ini ada 5 hari, kita sudah melakukan 3 hari, berarti ya kita ketika mengurangi remaining durationnya, nanti persen complete duration itu akan otomatis ada gitu. Jadi mengurangi dari durasi activity tersebut gitu. Kalaupun kita input di durationnya persen complete-nya berapa, nanti akan otomatis remaining durationnya itu berubah gitu. Kalau untuk yang physical ini bisa dibilang manual berdasarkan perkiraan gitu. Jadi di sini tidak mengikat terhadap apapun gitu. Kalau duration kan ini mengikat pada remaining duration. Kalau physical dia gak mengikat ke apapun. Jadi bisa dibilang physical itu paling gampang dan paling mudah lah, karena ini pun hasil kira-kira gitu. Kemudian untuk yang unit ini lebih ke research. Nah, karena di proyek ini kita belum mengapply research sama cost, jadi yang paling possible untuk di proyek ini adalah duration dan physical. Kalau dipilih enakan mana nih, duration sama physical? Biasanya pakai dua-duanya pun bisa, tapi kalau menurut saya pribadi yang paling mudah itu adalah physical. Jadi nanti kita menentukan remainingnya itu kita bisa manual gitu, sisa berapa nanti kita manualan. Nah cuman waktu kita membuat activity di proyek ini, kita belum menyeting nih persen kompetitifnya mau apa, sehingga defaultnya waktu dulu kita buat ini adalah duration. Kalau misalnya kita cek di sini ya di status, nah ininya itu duration persen komplit semuanya tuh kalau misalnya kita cek. Nah karena memang ternyata waktu pengaturan pertama kita membuat activity-nya, kita memang mengeset emang duration. Nah supaya nanti nextnya ketika membuat activity lagi dia otomatis keset ke physical, kita atur dulu. Kita masuk ke sini ke project. Kalau misalkan tab ini belum ada, klik aja ini yang ini nih, klik di sini. Kemudian kita pilih projectnya. Nah di tab default di sini persen complete tipenya, nah ini nih default for new activity, kita pilih ke physical. Jadi nanti bakal otomatis ketika kita membuat activity baru, persen complete tipenya itu ke physical. Karena di sini yang akan saya gunakan adalah physical percent complete, bukan duration percent complete. Jadi nanti ketika inputting dari masing-masing ini, nanti kita rubah dulu aja di sininya, dari duration kita ke physical kayak gitu. Oke, selanjutnya kita mulai melakukan updating. Kita sudah menentukan kita akan menggunakan pakai physical ya. Jadi nanti yang di sininya ketika ada duration nanti kita rubah aja sini jadi physical. Nah kayak gitu. Oke, selanjutnya ketika kita sudah menentukan persen komplitnya adalah physical, artinya nanti setiap minggu atau setiap saat kita melakukan updating, kita akan memilih physical gitu sebagai controllingnya. Iya physical sebagai controllingnya, tapi nggak harus selalu physical ya. Kalau misalnya teman-teman mau double antara duration dan physical itu boleh-boleh juga, cuma nanti controllingnya agak
agak tricky lah, nggak akan membuat efektif. Dan biasanya klien atau siapapun biasanya perhitungan persen complete biasanya menggunakan satu lah, mau duration atau physical gitu. Oke, selanjutnya adalah ketika kita sudah menentukan persen komplitnya, kita untuk memudahkan kita mengatur layoutingnya nih. Ini kan layoutingnya masih inilah classic schedule layout, dan ini semuanya udah kita custom nih. Nah ini kan ada apa namanya departemen facility, dan ini fungsinya nanti untuk filteran pada saat analisa. Tapi kan ini gak kita perlukan kan buat sekarang gitu, makanya di proses updating progress ini untuk memudahkan kita membuat layout dulu. Jadi sekarang kita ini nih kolom-kolom yang kita tidak perlukan kita hide dulu, kita buang dulu, dan kita tampilkan yang akan kita perlukan saat proses updating. Caranya gimana? Kita akan buat layout dulu, layout. Nah yang ini gak apa-apa, kita save dulu aja supaya kita tahu item-item yang sudah kita kerjakan kolomnya ini apa aja. Kita save aja di sini di classic schedule layout. Kemudian kita di sini akan buat layout baru. Kita buat gak apa-apa di sini aja. Ini kan udah kita save ya. Sekarang kita kolom-kolomnya kita buang nih yang nggak perlunya. Baseline 1 kita nggak perlu, baseline kita cukup pakai ini aja ya, baseline kontrak, karena memang secara action kita belum ada. Kemudian facility kita buang dulu juga, karena secara workbook dan structure di sini udah ada nih, engineering calculation ini udah jelas juga. Kemudian total float nanti start finish oke. Schedule percent complete kita kan bukan nggak pakai, belum lah. Schedule percent complete itu dia nanti persentase dari ini dari tanggal baseline gitu. Jadi nanti ini otomatis ketika kita running sesuai data-data yang baru, nanti schedule percent complete-nya itu dia akan mengikuti berdasarkan data date gitu. Karena nanti kita praktekkan supaya lebih jelas. Tapi yang jelas ini nggak dipakai dulu. Kemudian yang kita pakai adalah original duration, remaining duration. Oke, kita pakai. Kemudian kita ke persen complete-nya, physicalnya. Di mana? Oh iya, ini persen complete. Kita akan tambahkan duration persen complete supaya kita tahu perbedaannya sama physical persen complete-nya. Physical kita taruh di sini nih, kita taruh di depan. Duration kita taruh di belakang aja supaya biar kelihatan aja. Original kita taruh di belakang aja. Jadi remaining, physical, start finish, dan baseline. Oke. Kemudian setelah ini supaya layout ini gak berubah-ubah, kita save dulu. Barusan kan kita pakai yang classic schedule layoutnya, kita layout, kita save as. Nah di sini kita kasih nama updating progress gitu. Kemudian kita save. Nah jadi nanti layout ini akan otomatis seperti ini. Kita contohkan ya, kita mau balik lagi ke layout yang sebelumnya, yang classic schedule. Kita open, kita ini save, kita ke yang classic, mana ya yang classic schedule layout, open. Nah ini kan yang tadi yang pertama gitu. Jadi nanti ini untuk nanti itu beda-beda ketika kita melakukan analisa terhadap critical, nanti layoutnya beda lagi. Ketika updating beda lagi. Itu hanya untuk memudahkan aja. Kita sekarang balik lagi ke layout yang updating progress. Nah dia kan otomatis berubah. Nah sekarang physical percent complete udah ada di sini ya. Jadi nanti kita bisa input di sini atau bisa juga di bawah di sini gitu. Oke. Sekarang kita akan lakukan updating. Jadi di sini kita agak pakai data, jadi hanya kira-kira. Jadi caranya itu untuk jadi kita sekarang lebih fokus ke cara proses melakukan
progress updatingnya lah di Primavera. Nah misalkan untuk pekerjaan calculation kedua ini kan kalau secara baseline itu sampai 19 Januari sampai 16 Februari udah selesai ya, kita anggap dua pekerjaan item ini udah selesai. Nah untuk melakukan update-nya ini udah kita mulai start. Kalau misalkan start date-nya memang sesuai dengan schedule ini, ya kita langsung aja kita klik start, kemudian finishnya tanggal berapa. Tapi kalau beda nanti kita atur aja di sini. Misalkan anggaplah ini ternyata mundur startnya tanggal 27, kemudian finishnya ini lebih lama, misalkan jadi tanggal 10. Nah itu untuk mengatur tanggal aktualnya ya. Perbedaannya kalau misalkan sudah kita buat aktual, di sininya itu ada tambahan huruf A, artinya tanggal ini sudah aktual gitu. Kemudian sekarang yang B. Yang B juga anggap kita udah selesai juga. Ini tapi nggak 15 Maret, misalkan memang bertepatan dengan hari ini, tanggal 2 Maret. Oke. Kemudian kalkulasinya ini baru selesai, detail drawingnya, tapi misalkan di sini juga udah selesai nih. Ini juga udah selesai, anggaplah ini tepat waktu. Tapi pas detail schedule misalkan belum selesai. Jadi ini baru di start. Misalkan tanggal 25. Kemudian ini juga misalkan baru dimulai tanggal 1. Oh ya, kita input juga progresnya deh. Misalkan yang schedule ini kan duration ya, ini kita rubah jadi ke physical. Kemudian progresnya misalkan untuk schedule ini sudah 30%. Nah ini kan jadi ada nih 30%. Durationnya ini gak ada nih, progresnya 0. Tapi kalau misalkan karena ini sudah 30%, anggap schedule itu butuh waktu sisa 4 hari lagi, kita kurangin nih remaining duration jadi 4 hari. Nah nanti dia otomatis duration persen complete itu bakal ada kalau misalkan kita ngurangi di remaining durationnya. Nah ini lihat nih 20%. Tapi yang nanti akan dipakai untuk perhitungan itu physical percent complete ya. Ini cuma tampilan aja bahwa duration percent complete itu memang ada sangkut pautnya dengan remaining duration. Nah selanjutnya misalkan untuk yang sel, kita akan buat juga progress physicalnya itu misalkan sudah 60%. Kemudian remaining durationnya. Nah sekarang gini, kita balik ya. Kalau misalkan kita input nih di duration percent complete-nya, misalkan sama nih, physical percent complete 60%, duration percent complete juga kita bikin 60% juga. Nah dia akan otomatis juga ya remaining durationnya. Jadi remaining duration sama duration percent complete itu dia ada sangkut pautnya gitu. Kemudian kita update juga pengerjaan saddle-nya nih. Saddle-nya ini kita anggap sudah mulainya itu tanggal 2 Maret juga misalkan hari ini. Kemudian progresnya ini baru 10%. Nah oke, jadi anggaplah kita sudah melakukan updating nih di progress proyek ini. Ini 20% DP ini anggap sudah lah. Masa kita kan kerja sudah inilah DP dulu, masa enggak. Nah, karena kan ini kalau misalnya kita relationshipnya ini kan ke DP, jadi anggapnya ini udah selesai nih milestone-nya. Oke, selanjutnya ini kita sudah anggaplah kita sudah selesai melakukan updating sesuai progres yang dicapai dari proyek ini misalkan. Nah sekarang kita akan lakukan running nih. Ini kan masih data date-nya itu 18 Desember, jadi kita akan rubah data date-nya itu ke tanggal hari ini. Kita schedule, nah kemudian ininya kita pilih hari ini. Desember, Januari, Februari, Maret. Tanggal 2 Maret. Nanti Gantt chart-nya ini akan berubah sesuai updatean yang kali ini. Kita schedule. Nah, kita lihat ya.
tandanya ketika kita sudah selesai melakukan updating itu ada di sini ya, data date-nya sudah berubah jadi tanggal sekarang. Kemudian kalau misalnya kita lihat chartnya, ini kita gedein dulu. Ini juga udah ini ya, lihat kalau misalnya kita lihat ada garis ini nih, garis biru, tandanya ini tanda data date-nya ada di mana, atau kita sudah melakukan updating di sini. Dan kita lihat tanggal-tanggal yang sebelumnya itu sudah pindah ke setelah tanggal yang di sini. Jadi proyek-proyek yang telat, aktiviti-aktiviti yang telat sudah dipindahkan oleh Primavera mengikuti data date yang baru ini gitu. Oke, jadi begitu untuk melakukan progress updating di Primavera. Semoga bermanfaat. Terima kasih.